hari ini kita belajar segitiga siku-siku istimewa. Oke. Masih berkaitan dengan Pitagoras, cuman ada beberapa segitiga siku-siku yang istimewa. Yang pertama adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90 derajat. Aslinya sebenarnya sebelum jadi segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90, ini aslinya adalah segitiga sama sisi. Tahu segitiga sama sisi? Oke, segitiga sama sisi berarti besar sudutnya berapa? Iya, 60 derajat ya. Sekali lagi, karena segitiga sama sisi, maka asalnya atau sudut aslinya itu adalah 60 derajat. Sampai sini paham? Nah, kemudian saya misalkan panjang sisinya di sini 2. Berarti sini berapa? Kalau di sini 2, di sini berapa? 2, jelas. Berarti dari ujung ke ujung berapa? 2 juga. Dari ujung ke ujung ya 2 juga. Sampai sini paham nggak? Jadi sini 2, ini 2, dari ujung ke ujung 2. Jelas? Nah, bagaimana bisa ketemu 30, 60, 90? Ya ini kita potong di sini di tengah. Jelas? Sehingga kalau di tengah potong dan yang satunya kita hilangkan, maka kita misalkan ini adalah segitiga ABC. Nah, maka C-nya ini akan sudutnya menjadi 30 derajat. Sampai sini paham? Kemudian kalau tadi dari ujung ke ujung 2, maka kalau cuma sampai tengah sini berapa? 1. Jelas sampai sini? Jadi ini sisi miringnya 2, salah satu sisi tegaknya atau kita anggap aja alas misalkan 1. Maka tingginya berapa? Kita cari ya. Tingginya BC sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Maka akan ketemu BC akar 3. Jelas? Jadi di sini akar 3. Nah, dari sini akhirnya kita punya kesimpulan. Maka segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90. Nah, kalian lihat di sini yang sudutnya 30 derajat ini menghadap ke sisi yang mana? 30 derajat di sini menghadap ke sisi AB. Jelas? Sekali lagi, ini sudut yang 30 derajat ini kan sudut ini, dia akan menghadap ke sisi atau menyeberang ya, nyebrang berhadapan gitu ya, ke sisi AB. Jelas? Yang ini 60 derajat, ini akan berhadapan dengan sisi BC. Jelas? Kemudian yang ini 90 derajat, yang siku-siku akan menghadap sisi AC. Jelas? Dan ini akan akan seimbang ya. Ketika sudutnya besar, maka panjang sisinya pun yang paling panjang. Jelas? Ya, sudutnya menengah, maka panjang sisinya pun yang menengah. Akar 3 itu lebih besar dari 1, tapi lebih kecil dari 2, kan kayak gitu. Sedangkan yang di sisi yang menghadap sudut paling kecil juga akan menjadi sisi yang paling pendek. Jadi di sini sisi AB itu punya perbandingan sisi 1, sisi BC punya perbandingan akar 3, sedangkan sisi AC punya perbandingan 2. Jadi istimewanya di sini 30, 60, 90, maka punya perbandingan 1 akar 3 sama 2. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui sudut mana menghadap sisi mana, gampangannya misalkan lagi A ini adalah 60 derajat ya, maka sudut yang A 60 derajat ini akan menghadap sisi yang tidak ada huruf A-nya. Jelas? Pasti akan menghadap sisi BC. Jelas? Sudut C 30 derajat ini pasti akan menghadap sisi yang nggak ada huruf C-nya. Jadi pasti akan menghadap sisi AB. Gampangannya kayak gitu. Jelas? Paham? Oke, sekarang kita coba di contoh soal. Oke? Perhatikan gambar di samping, panjang sisi DF dan EF adalah
Nah, ciri-ciri dari soal segitiga siku-siku yang istimewa itu hanya diketahui satu sudut dan satu sisi. Karena ini siku-siku istimewa, maka istimewanya ada di sudut, maka yang diketahui hanya satu sisi dan satu sudut. Walaupun kita sudah tahu bahwa satu sudut yang lain siku-siku itu sudah diketahui gitu ya, tapi biasanya memang jarang tersebut ya, karena memang sudah jelas gitu ya. Kita coba ini ya, berarti DE ini tadi perbandingannya 1 ya enggak, kemudian DF ini perbandingannya akar 3, kemudian EF perbandingannya adalah 2. Yang diketahui sisi apa itu? Yang 6, DE. 1 sama 6 ya, 1 jadi 6 itu 1 dikali berapa? 1 dikali 6 kan? Sekali lagi ya, kan perbandingannya DE tadi 1, panjang asli, panjang ininya asli di sininya adalah 6, diketahuinya 6. Maka 1 biar jadi 6 dikali berapa? Dikali 6. Jelas sampai sini? Maka semuanya yang DF itu juga dikali 6. Berarti nanti panjang DF itu adalah akar 3 kali 6. Konsep perkalian akar, kalau yang satu angka itu di luar tidak ada akar, yang satu itu ada akar, maka dia nggak bisa bergabung. Ini konsepnya sama saja kayak aljabar ya. Akar 3 ini seolah-olah kayak variabel, yang 6 ini seolah-olah kayak koefisien. Paham ya? Kayak gitu. Nah, ini sama. Akar 3 kali 6 ini nggak bisa. Ya, jadi ya 6 akar 3. Jelas? Begitu pula yang EF, maka nanti panjang sisi EF itu adalah 2 kali 6. Karena tadi yang 1 jadi 6 itu dikali 6, maka semua harus dikali 6. Jadi akhirnya DF panjangnya 6 akar 3, EF panjangnya 12. Jadi sekali lagi kalau soalnya bentuknya kalimat, kita harus gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Karena siku-sikunya di H, berarti ini kita tandain H. Jelas? Paham? Nah, karena HGI 60 derajat, berarti ini G. Ya, HGI berarti ini kunci sudutnya atau titik sudutnya itu ada di G. Ya, titik sudut itu adalah huruf yang ada di tengah. Jadi kalau HGI berarti titik sudutnya adalah G, berarti G-nya 60. Kenapa diambil 60 derajat yang ini? Karena yang di sebelah sini lebih besar sudutnya dibanding yang ini, kan gitu. Jadi makanya kita taruh G-nya di sini. Nah, ini 60 derajat. Jelas? Kemudian ini kan udah kelihatan GI 18. Nah, oke, sekarang kita mulai satu-satu ya. Yang berada di depan sudut 30 derajat sisi apa? HG atau GH. Jelas? Yang berada di depan sudut 60 derajat sisi apa? HI. Yang berada di depan sudut 90 derajat sisi GI. Oke, betul semua ya. Jadi HG nanti perbandingannya 1, HI perbandingannya akar 3, GI perbandingannya 2. Jelas? Nah, yang 18 ada di GI, berarti ada di sini, ya enggak? Nah, 2 ke 18 itu dikali berapa? Kalau kalian bingung, pakai pembagian. Jelas? Ini angkanya mungkin masih kecil ya, masih muda. Ya. 2 kali berapa? 9 ya. Nah, ini kalau kalian bingung, kalian carinya ya 18 dibagi 2. Berarti 9. Nah, 9 ini nanti yang akan dikalikan ke semua. Tapi berhubung di sini yang ditanyakan hanya HG, berarti tinggal nyari yang ini saja. Jelas? Berarti ini 1 kali 9. Jadi jawabannya panjang HG adalah 9. Segitiga siku-siku JKL memiliki sudut siku-siku di K. Ya. Kemudian besar sudut KLJ itu 30 derajat, panjang sisi KL 12 akar 3, panjang JL berapa? Oke, langkah pertama kalian gambar segitiga siku-sikunya ya. Nah, kayak gini ya. L-nya
30 derajat. Kenapa? Karena KLJ berarti 30 derajat ini milik titik sudut L. Ya, sekali lagi kalau KLJ berarti titik sudutnya adalah L. Maka nanti angka 30 derajat ada di L. Jelas? Paham sampai sini? Ya. KLJ, sudut KLJ berarti titik sudutnya ada di L, maka nanti L itu 30 derajat. Nah, maka di sini KLJ berarti KL di sini adalah 12 akar 3. Sampai sini paham? Oke, itu langkah pertama seperti itu dulu. Bikin segitiga siku-sikunya dulu, penempatan sudut dan sisinya harus tepat dulu. Selanjutnya kita bikin perbandingan sisi dengan sudutnya, kan kayak gitu ya. Yang 30 derajat, maka ini adalah JK di sini. Perbandingannya 1. Atau KJ boleh ya. Yang 60 derajat itu KL ini. Ya, kalau di sini 30 otomatis di sini pasti 60. Maka di sini KL yang akar 3. Jelas? Kemudian yang JL ini di depannya 90 derajat yang atau yang siku-siku ya. Sekali lagi yang sisi saling tegak ini, siku-siku ini pasti 90 derajat. Maka yang 90 derajat ini adalah sisi JL dengan perbandingan 2. Sampai sini paham? KL ini berarti ada di sini. Jelas? Ya. Akar 3 jadi 12 akar 3 caranya gimana? Ya tinggal dibagi. Nah, baginya gimana? Ya akar 3 sama akar 3 dicoret. Jadi tinggal 12. Paham? Ya. Yang ditanyain JL, maka JL-nya adalah 2 kali 12 yaitu 24.